selamat malam ya teman-teman semua. Om Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi malam ya sekarang ya. Kita konsumsi malam nih ya. Lagi dalam keadaan malam. Malam. Ini sama aja Om, malam enggak sih? Hujan enggak sih. Nggak tahu nih tempat yang lain gimana. Iya. Yang jelas kita kebanyakan nih kedatangan kemarin tamu-tamunya kan udah mulai banyak kontraktor Om Kemal ya. Betul. Nah, sekarang nih kita ketemu lagi kontraktor lagi yang berkecimpung di dunia BIM ya Om Kemal ya. Bukan kontraktor Om, konsultan Om. Apa? Konsultan, konsultan. Iya. Kemarin kontraktor ya, sorry. Betul. Konsultan. Aduh. Nah, sekarang kontraktor, konsultan sekarang. Betul. Ternyata belum banyak konsultan yang ternyata tuh yang benar-benar mengadopsi BIM ya Kemal ya. Betul. Jadi kebanyakan tuh malah kontraktor yang nge-BIM. Ini menarik nih Betul. konsultannya ini. Dan konsultannya konsultan engineering pula. Engineering pula, mantap nih bagiannya. Siap. Oke, Om Kemal, boleh kenalin Om Kemal. Siapa nih Om Kemal tamu kita hari ini? Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau pernah jadi PNS Om. Pernah jadi PNS. Jadi PNS pernah jadi PNS. Ya? Itu pengen di PNS itu di swasta ya. Iya, pernah jadi PNS. Di kementerian lagi, kementerian teknis pula. Gitu kan. Staff pula ya. Iya, makanya kan terus tiba-tiba dia berpindah ke BUMN gitu kan, konsultan BUMN. Nah, pasti kan ada pertanyaan tuh, kenapa orang pada mau jadi PNS nih, kenapa jadi swasta gitu kan? Yes. Oke. Juga berkaitan dengan BIM juga. Ketika dia di kementeriannya juga berkaitan dengan BIM juga. Padahal gitu kan. Nah, yaudah, nggak usah berlama-lama, kita sambut Mas Zamrud Muhammad Yusuf Gustian ya. Oh ya, silakan. Silakan. Mas Zamrud, perkenalkan diri Mas Zamrud. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Zamrud Muhammad Yusuf Gustian. Biasa sih dipanggil Izam aja, karena masih muda aja gitu kan. Masih muda. Iya, betul. Iya aja. Nah, ya sekarang paling kerjanya sekarang di salah satu BUMN, konsultan engineering dan manajemen di Firama Karya. Paling ini sekarang ditanggung jawabin ditanggung jawabin sebagai PISO atau penanggung jawab dari Building Information Modeling di Firama Karya gitu. Nah, mungkin kalau cerita background S1 ya, background kuliah dulu di Universitas Andalas di Padang, S1-nya Teknik Sipil. Nah, terus abis itu sekarang lagi lanjut di ITS, sekarang ambil manajemen teknologi, baru semester 1, lagi UAS nih, lagi pusing-pusingnya. Paling itu, terus sebelum di Firama Karya, itu emang gue udah kerja di ini Om, di salah satu kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Balai Penerapan Teknologi Konstruksi. Nah, kalau di sana sebenarnya nih disclaimer dulu, bukan PNS, tapi ASN. Jadi memang bukan PNS. Kalau PNS kan memang statusnya yang sudah pegawai negeri sipil, tapi kalau ASN kan ada pegawai honor, ada pegawai konsultan individu di dalam sana gitu kan. Ya, dulu gue ASN di situ Om. Itu. Terus habis itu dari lulus kerja di sana setahunan di balai di Kementerian PU, terus kena hijack lah, maksudnya kena pindah lah gitu. Di Bedol Desa ya, Bedol Desa ditawarin di Firama gitu, Firama Karya. Kebetulan waktu itu emang karena kita kan sama-sama plat merah, jadi ya biasalah kayak gitu. Paling itu sekarang sih domisili di Jakarta. Lalu dari kecil sebenarnya emang lahir di Jakarta, cuman emang kuliahnya aja nyasar ke sana gitu. Oke. Satu lagi masih single. Oke, berarti apa tuh? Curcol, ada yang curcol. Curcol dia. Nah, ini menarik nih.
kenapa waktu itu waktu ditaruh jadi ASN di mana di PUPR itu kenapa langsung dunia mindsetnya ke pelatihan BIM? BIM ya, langsung ke BIM ya? Enggak juga ya? Di waktu di ininya di balai. Sorry, internet gue jelek ya? Bentar. Enggak sih, ini oke. Paling gini, maksudnya kenapa dari dulu gitu ya di balai, apakah udah kenal BIM? Ya. Iya, betul. Memang dulu di balai itu memang kebetulan memang ngurusin BIM juga gitu kan. Dulu sama ada memang beberapa tim, karena Balai Penerapan Teknologi Konstruksi itu kan khususnya untuk memang penyebarluasan mengenai teknologi konstruksi ya. Nah, salah satunya itu adalah BIM gitu kan. Nah, kebetulan memang gue dulu tanggung jawabin atau sebenarnya diceburin lah gitu dulu ya sama kasih di sana untuk ya udah ngurusin BIM di sana. Nah, di situ dulu ada Bulia, ada Pak Reza gitu. Nah, terus abis itu itu juga yang awalnya kenapa pertama kali ketemu BIM tuh. Nah, di sana sebenarnya awalnya kan kita di sana itu kan di balai itu kita sering ngelatih ya teman-teman mahasiswa, terus kontraktor juga, terus abis itu ada di konsultan juga atau akademisi juga untuk tentang BIM ini. Jadi dilatih dari beberapa vendor juga ada, baik yang vendor non vendor juga di sana dilatih untuk pengenalan lah lebih tepatnya gitulah for beginner gitu. Nah, disitulah nyolong-nyolong belajar nih awalnya Om. Nyolong-nyolong belajar sambil menyelenggarakan gitu kan. Sambil menyelenggarakan, terus habis itu di belakang ikutan belajar gitu kan, sambil nunggu yang lainnya juga ikutan belajar. Terus berkali-kali itu kan mungkin udah lumayan banyak pelatihan, akhirnya kan ikutan ujian juga di sana. Kan ada postehnya yang dapat sertifikat juga, nah itu ikutan ujian gitu. Ya sambil menyelam minum air gitu Om. Itu. Okay. Lalu ketika di Virama Karya saat ini sampai kenapa memutuskan pindah dari selain di hijack lah tadi kan selain di hijack, kenapa memutuskan pindah ke Virama Karya? Iya. Kalau sebenarnya pindah ini kayak interview kerja Om ya. Habis kepo sih. Kan perasaannya kan kayak kalau kita mindset kita kan kalau ngelihat sudah di tempat yang ini kok pindah ke sini itu kenapa? Pasti ada apa-apanya kan gitu kan. Nggak mungkin nggak ada apa-apanya gitu. Apalagi udah jadi ASN kan tinggal satu step lagi kan. ASN itu satu step lagi gitu, tinggal dikit lagi tuh. Makanya tinggal satu step lagi jadi PNS. Single pula kan, langsung mindsetnya langsung pindah gitu. Agak ini. Iya. Agree sih sebenarnya. Sebenarnya memang ya kalau di sana memang seru, nyaman juga enak gitu kan di sana. Belajar juga bisa apalagi di tempat pelatihan, tapi ngelihat bahwa dunia konsultan itu kayaknya challenging gitu. Pengen turun ke lapangan langsung karena memang kan kalau di kementerian dulu gitu kan kita nggak langsung in touch, apalagi di Balai Penerapan Teknologi Konstruksi ini di bawah Dirjen Bina Konstruksi kan. Nah itu maka dari itu kayak nggak ada proyek-proyek infra atau proyek-proyek building yang langsung in touch ke sana gitu. Jadi karena tusinya memang untuk penyebarluasan atau sosialisasi seperti itu dan lain sebagainya gitu kan pembinaan gitu kan, bina konstruksi namanya. Nah, terus pengen ke sana gitu kan, selain emang ada tawaran juga. Nah, tapi pengen nih ngelihatnya, wah kayaknya lebih seru. Nah, memang awalnya di Virama ini nggak ada juga, belum ada BIM ini belum ada sendiri gitu, belum terimplement lah. Mungkin ada 1-2 yang sudah ada memakai software BIM modeling, tapi kan belum ada BIM mindset gitu ya, belum open BIM dan belum ada BIM mindset. Nah, akhirnya gabung, awalnya belajar dulu 6 bulan, kita di rotasi dulu lah gitu, ibaratnya diceburin kemana dulu untuk mengerti bisnis proses dari konsultan, baru di sana baru kita nge-build, baru dipindah lagi ke awalnya aku malah di pemasaran, terus dipindahin ke engineering, di situ baru nge-build yang BIM-nya itu sendiri gitu. Nah,
Makanya sebenarnya lebih ke arah wah seru juga di konsultan, emang benar-benar in touch ke project gitu kan. Ternyata di balik keseruan itu tidak juga. Sulit. Sulitnya apa? Sulitnya apa tuh, Mas Izam? Iya, pasti kita agree ya, maksudnya sama-sama agree bahwa di sisi Bohir tuh lebih enak gitu daripada di sisi pemberi kerja sama pengguna jasa, lebih enak daripada di sisi pemberi jasa atau yang bekerja gitu. Banyak dikerja deadline, target gitu ya. Gitu. Regulator kayaknya emang lebih enak sebenarnya, tapi ya bisa terus gitu. Tapi gimana? Kendala tim internal sendiri gimana tuh ketika berpindah mindset BIM tuh gimana? Kan kelihatannya kayaknya Mas Izam nih kayaknya nih yang nge-build awal nih yang di Firama ya kayaknya ya. Apa gimana nih? Saya pengen tahu juga. Bisa dibilang founder lah ya gitu. Wih, mantap. Mantap. Punya milestone sendiri nih kayaknya nih. Itu sebenarnya bisa dibilang begitu, tapi kan jelas kalau dari sisi BIM-nya saja gitu, tapi dari sisi engineering secara luas kita mah apa gitu ya, masih anak kemarin sore gitu ya. Nah terus paling untuk ini yang sebenarnya berdarah-darah sih Om, ini jadi curcol gitu kan. Ya, justru kita pengen tahu curcolnya biar pada tahu juga. Jadi gini kan, sebenarnya kan kita juga ngeliat kan gini, jangan sampai kita tuh teman-teman tuh yang sudah jago nge-BIM tuh mindsetnya tuh gue harus kerja di kantor sudah nge-BIM. Enggak juga kan, berarti kan dia bisa aja dia sebagai founder yang nge-build BIM di sana gitu kan. Nah ini makanya nih kita pengen tahu nih dari Mas Izam. Bahkan Mas Izam sendiri kan ngaku nih, gue juga belajarnya juga pas di balai, belajar sendiri tiba-tiba jadi nge-build sekarang. Nah, itu gimana itu prosesnya tuh, gimana bisa meyakinkan owner si perusahaan tuh, oh kita nge-BIM sekarang, ya udah kita build dari sekarang. Nah kan ditambah ya pasti dilematis ya, tim-tim juga belum tentu nge-BIM semua kan, pasti ada yang ngapain sih nge-BIM, gue gini juga bisa kok, ngapain lu capek-capek nge-BIM, nah gitu-gitu kan. Nah itu gimana tuh tips dan triksnya perjalanan gimana tuh dari milestone awal pertama kali? Iya, karena memang jujur aja ya, memang kalau gue ya tergolong baru ya Om ya. Jadi kayak dulu S1 tuh bener-bener gak kenal, nih cerita dikit dulu ya, intronya lah gitu kan. Dulu pas di kuliah itu kita cuma kenal CAD doang gitu ya. CAD, terus mungkin ada di mata kuliah konstruksi bangunan dulu ada using SketchUp lah, dikit cuman untuk ngeliatin bentuk 3D modelnya aja seperti apa, dan itu terbatas di bidang structure-nya aja karena kan kita nggak mau makan kerjanya arsitek kan ya, jadi cuman ke arah structure-nya aja, nge-build di 3D. Sebenarnya itu sebenarnya dasarnya juga sih. Nah dari mindset 3D model itu yang lebih gampang sebenarnya masuk ke BIM, terus belajar Archicad sampai ini nggak apa nyebut vendor ya? Iya, tadi mau nyebut SketchUp, nggak apa-apa. Kita mau bebas, kita mau bebas, open BIM. Open BIM. Terus itu juga boleh. Ya, Mas Izam juga pengen nanya gua nih, udah lanjut Mas Izam. Iya, jadi baru kenal Autodesk, ASC ya, semuanya itu yang ASC collection-nya gampang, dan sampai sekarang pun kalau ada teman-teman, maksudnya ada anak-anak yang baru gitu kan, atau mau rekrut gitu ya, kalau aku sih nggak penting dia bisa BIM atau enggak, yang penting dia punya 3D model mindset dulu gitu untuk bisa nge-BIM. Lebih sederhana lagi, biar kita di dalam kita drill gitu, kita ajarin gitu kan. Barulah, nah kemarin itu barulah sebenarnya di Unan ini barulah kemarin ketika di balai itu kebetulan aku ngundang salah satu dosen studio. Nah, di situ baru ada kurikulum di sana sekarang. Kayaknya tahun ini udah mulai ada kurikulum BIM, tapi setelah dari dosen yang kita undang terus kita kasih masukan. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan, tadi apa sih? BIM apa namanya? Ya bagaimana berdarah-darahnya gitu kan. Oh iya. Dan juga biar yang lain juga merasa nggak perlu belajar dari berdarah-darahnya, jadi nggak terlalu berdarah lah gitu. Nah, abis itu barulah masuk ke
konsultan ini, terus changing mindset ke teman-teman semua gitu kan, ke senior sih lebih tepatnya. Karena kebetulan saya mungkin bisa dibilang paling kecil lah gitu ya. Nah terus abis itu susah karena masuk ke dalam konsultan ya, karena in fact ini ya, di konsultan yang ada, mungkin di engineering kali ya, nggak tahu kalau di konsultan yang lebih ke planning. Kalau di engineering itu ada gap generation, jadi agak jauh nih regeneration di konsultan. Jadi dari yang 40 udah senior lah gitu, sepuh gitu kan, terus turun kita ke yang milenial, Gen Z dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu kita sosialisasi aja susah gitu kan, nggak dipercaya pertama tuh, terus abis itu nggak dianggap ya ilmunya masih sedikit gitu kan. Mau masukin ke senior konsultan itu yang susah. Nah itu yang juga makanya putar otak gimana strateginya gitu kan untuk implement gitu ya. Walaupun sebenarnya sampai sekarang pun di Firama itu kita belum total untuk implement, masih hybrid lah gitu. Dan belum semua project kita masih piloting tahapannya di sini gitu kan. Nah itu yang ini karena dan skemanya ini memang kalau aku ya lebih suka kalau engineering ini ke semua tenaga ahli, karena beda ya kalau di konsultan perencanaan mungkin BIM ini akan masuk ke besar andilnya besar gitu ya. Tapi kalau di engineering ini mungkin BIM ini adalah a little part aja gitu. Part kecil yang sebenarnya membantu dari si engineering gitu. Tapi kalau kita mau terapin full BIM di konsultan engineering, itu setiap tenaga ahlinya itu harus memang outputnya sudah keluarannya BIM gitu. Modelnya tuh udah BIM gitu ya. Enggak, kan sekarang kan masih 2D nih ya, masih 2D. Jadi kalau makanya kalau aku ngomong di mana-mana, kita tuh di engineering itu beda ceritanya, nggak semuanya ini tentang BIM gitu kan, karena belum banyak juga software yang integrationnya oke gitu. Dan sulit banget menemukan tenaga ahli gitu ya, karena ada geotek, ada orang ahli geoteknik, ada ahli jembatan, ahli bangunan gedung, itu ngumpul jadi satu. Nah itu ahli dermaga juga, kawasan itu outputnya ini sendiri beda-beda gitu, dan masih disatukan oleh CAD. Kalau aku sih mikirnya ke depannya harusnya seluruh engineer ini output keluarannya itu ya si 3D model ini gitu, atau BIM ini. Nah, maaf, tadi kan sempat disinggung tentang masalah senior consultant kan, kalau nggak salah. Nah, pendekatannya itu gimana sih kalau misalnya untuk biasanya kan memang di mana-mana selalu bermasalah dengan yang generasi di atas nih gitu kan, yang sudah settle nih. Untuk pendekatannya supaya mereka mulai untuk mengenal BIM, terus kemudian implement BIM dan lain sebagainya, itu gimana sih? Apa harus diajak makan dulu gitu, ngobrol-ngobrol gitu? Ngopi sih Om, penting. Oh gitu. Mungkin satu kata ya, cuman proven aja, buktiin gitu. Karena nggak ada, kalau dari aku sendiri agak sulit masuknya. Jujur aja, baru sekitar 2 hari yang lalu kita baru debat gitu ya. Dalam satu forum kebetulan adalah kita lagi bangun dermaga gitu kan, KSO dengan kontraktor. Nah si MK-nya ini high expect dengan BIM, high ekspektasi banget, ekspektasi tinggi banget gitu. Karena kalau kedengarannya sih kelihatannya bahwa ya beliau ini baru dengar juga gitu. Tapi ekspektasinya tuh udah high sekali gitu, udah tinggi banget. Padahal kan kita masih ada keterbatasan ya Om ya. Kayak peraturan perundangan juga belum keluar gitu, masih permen yang itu aja gitu dari dulu. Terus abis itu juga masih belum seluruh komponen itu bisa kita keluarkan modelnya gitu kan. Terus kolaborasi kayak proses approval itu belum juga belum bisa full juga, karena kan gini ya, kita approval oke lewat BIM collaboration,
tapi cap basah nggak bisa hilang gitu kan. Tapi ini kemarin kebetulan ada salah satu konsultan MK yang mikir ya kalau udah ada BIM ya udah full semua pakai BIM gitu kan, nggak boleh ada, jangan jadikan BIM kosmetik. Sebenarnya saya agree, jangan jadikan BIM itu hanya sebagai kosmetik, agree. Cuman yuk ekspektasinya jangan terlalu tinggi gitu kan, nanti kita justru kena audit gitu di sana gitu, karena ada peraturan-peraturan di Indonesia yang masih belum bisa untuk menerapkan full BIM gitu kan. Nah, terus abis itu malah lebih ke goalnya mungkin belum sama kali ya, goal BIM. Nah, padahal kemarin baru presentasi BP tuh Om. Gitu. Makanya goal BIM-nya harus sama dulu, jadi jangan satu yang ketinggian, satu sedang, satunya biasa-biasa aja, jadi harus sama dulu. Emang di BF dan BP ujungnya pakai Plannerly pasti bagus ya. Setuju. Karena keluarkan bebas kita. Masih mengacu meraba-raba, ya udah kita bikin BP ya sesuai dengan ISO 19650 gitu kan, masih standar itu, ada yang pakai BS dan lain sebagainya. Harus ada aku agak motong. Ini Firama udah ISO tinggal 19650 yang belum nih? Apa? ISO 19650 belum ya? Belum. Dikit lagi. Persyaratan utamanya udah mencukupi itu. Ya, udah ada template-nya. Tinggal keluarin. Jadi dijamin kalau yang kayak perseteruan di BP tuh nggak ada lagi gitu. Udah aman, clear. Aman. Langsung diaudit dirinya sama siapa? Sama si BSI-nya, kalau pakai BSI ya. Langsung approve. Aduh. Wah, itu boleh banget. Ya, karena ya sampai ujungnya ya ibaratnya, padahal kita kan baru kemarin tuh meeting BP ini jadi curol dikit. Baru meeting BP tapi isunya jadi ya udahlah, kalau emang nggak kalau misalkan nggak nerapin full BIM, ya udahlah nggak usah setengah tahun, mendingan nggak usah sekalian. Ya nggak gitu ceritanya Om, pengen dalam hati gitu kan. Ya akhirnya ya udahlah kita itu ngakalin berarti dihajar ke depan, lu nggak bisa, ya udah kalian nggak usah gitu. Tapi emang sih ini lebih ke masalah mindset ya. Jadi kalau kita punya punya gadget dulu iPhone zaman dulu sama iPhone sekarang kan kecanggihannya beda. Ya masa ya orang minta kecanggihan sampai kayak sekarang gitu kan. Jadi emang harus bertahap sih. Namanya software juga ada versi 1, versi 2. Ya mau nggak mau ya juga penerapan implementasi juga sama. Baik lagi lebih ke mindsetnya dulu sih. Kalau mindsetnya sudah sama benar, tujuan goalnya sama, pengennya sama, baru deh. Biasanya majunya baru lebih enak. Tapi kalau kayak gitu sih emang akal-akalan antara senior dan junior lah itu. Dan iya. Main catur. Banyak temennya dibanyakin. Kayaknya mainnya kurang jauh gitu kan. Terus abis itu pulangnya kurang pagi ya kan. Nah, iya betul. Cuman ya memang kadang bargaining mereka, kan saya juga tahu lah, aku juga di konsultan ya tahu lah, rekan-rekan atau senior-senior di perusahaan juga memang bargaining di sana gitu kan. Orangnya di sana memang senior mereka gitu kan. Tapi that's okay sebenarnya, ya pelan-pelan. Nah, makanya ya aku cuma bilang di forum itu ya udah kita proof aja. Nanti kedepannya seperti apa berjalan, nanti kita pelan-pelan akan kita rapihkan itu sama-sama gitu kan. Nah, iya, mungkin itu tadi Mas Bayu juga Om Bayu juga nanya, iya sebenarnya apakah belum dulu ada motivasi buat teman-teman yang sebelumnya belum ada BIM terus habis itu menerapkan BIM. Nah, sebenarnya bisa banget gitu kan, bisa banget. Justru kita memang harus banyak akal sih sebenarnya. Kadang kita kan nggak hanya buat teman-teman yang muda nih, belum tentu kita hanya memanfaatkan peluang yang ada, tapi kita bisa bikin peluang itu ada gitu. Jadi nggak cuma memanfaatkan, oh ini ada lowongan BIM manager, ada lowongan BIM koordinator atau lowongan BIM modeler gitu, atau BIM engineer gitu kan. Terus kita daftar, enroll dengan
kemampuan yang ada. Tapi kita bisa aja masuk kita atau build your own consultant aja gitu kan. Bikin aja konsultan sendiri kan banyak gitu kan, dan itu kuenya tuh masih besar ibaratnya. Kalau kita bicara bisnis kan ibaratnya kita build bisnis tergantung sebenarnya kita tuh kebagian kuenya seberapa besar. Nah, kuenya BIM ini masih besar gitu. Nah, nggak hanya terbatas di BUMN tapi semua di swasta juga ada. Bisa banget. Karena justru ada salah satu teman juga bikin konsultan ya perumahan kecil tapi memang sudah pakai BIM mindset. Itu temen kalau nggak salah lulusan ITB gitu, temennya dari temen gitu. Iya. Berarti emang kita Archilantis emang harus dekat Mas Izam ya, emang biar dapat kuenya juga gitu. Nah, itu biar kita happy birthday terus. Ini sebelum kita happy birthday terus, jadi kita kebagian kuenya. Iya, makanya nyari cake maker nih sebenarnya. Cake maker, iya. Menarik nih, Mas Izam. Kan tadi Mas Izam kan bicara banyak banget nih software yang dipelajari nih. Nah, akhirnya kalau saya nangkep tadi Mas Izam kayaknya lebih menempatkan Open BIM sebagai yang terdepan lah sebagai mindset di antara software ini. Kenapa Mas Izam berpikiran Open BIM gitu? Kenapa? Boleh tahu nggak? Apa sih kelebihannya dengan kita berpikir Open BIM gitu? Kalau sebenarnya kalau boleh jujur ya, kalau di Firama Karya memang belum Open BIM gitu kan, belum. Tapi ya kita akan menuju ke sana. Kalau aku sendiri mikirnya gini Om, nggak harus ibaratnya ini masalah kenyamanan aja. Kalau ibaratnya masalah hati gitu kan, milih cewek gitu kan, yang penting nyaman aja dulu gitu kan. Masih cukup aja. Yang penting gimana kita nyaman gitu kan. Nah, kalau udah nyaman, sayang mau, ya udah lanjut gas gitu. Jadi nggak penting sebenarnya apa platformnya gitu. Yang penting kita bisa disatuin dalam Open BIM ini. Karena kalau kita memaksakan gitu kan, ya nggak bagus lah. Hubungan itu juga kalau dipaksakan nggak baik Om gitu. Kayaknya kita salah hari ini. Kayaknya kita salah hari, harusnya malam minggu. Ini kayak termuda yang paling bercurcol nih Mas Izam. Ini betul oke juga sih. Ini buat teman-teman yang lawan jenis ya. Bukan sejenis kan, ini lawan jenis ya. Jadi kalau yang tertarik silakan. Silakan kontak ini ya. Oke. Tapi secara ini gimana Mas Izam ngelihat kecenderungan lah di Indonesia ini, apakah memungkinkan nggak sih sebenarnya Open BIM itu untuk berkembang gitu? Tapi kan baik lagi ya, kita juga Archilantis memang pengen sih Open BIM ya, cuma kan baik lagi kan ini kan lebih kepada baik lagi ke kemampuan finansial perusahaan. Tapi kita lihat kalau Open BIM juga justru malah mengakomodir itu ya masalah finansial ya. Cuma kan baik lagi nih, kadang-kadang kalau sudah dipaksa ikat sama satu produk, udah aja semua produk satu produk gitu. Jadi makanya kadang-kadang yang gak enak tuh biasanya tuh ketika diskusi antar konsultan yang beda mesin gitu kan. Nah itu yang kadang suka bikin repot. Nah menurut Mas Izam gimana perkembangan Open BIM sendiri di Indonesia? Harusnya tuh gimana? Apa kita harus bermindset Open BIM atau gimana tuh? Jelas ya, kalau yang seriusnya nih ya, memang harus Open BIM karena berbicara kalau kita kalau saya biasanya, kalau aku nih, kita nggak di Open BIM kan, itu akan terkotak-kotak gitu. BIM di Indonesia ini akan terkotak-kotak. Ini ada kubu-kubu, ini kubu A, ini kubu AU, ini kubu AR gitu kan. Ini kubu TR gitu kan. TE gitu kan. Nah, itu akan ada kotak-kotaknya. Nah, ketika kita sudah dikotakan, itu kita nggak bisa liar lagi pemikiran kita. Sedangkan untuk maju sendiri butuh pemikiran-pemikiran liar gitu. Jadi kalau mau BIM di Indonesia yang maju ya harus Open BIM, mau nggak mau. Dan kalau menurut aku sih kuncinya ya di platform collaboration-nya sebenarnya. Platform collaboration-nya gitu kan. Karena memang ada keterbatasan kan. Kalau aku ngebagi juga di ada BIM ini nggak terbatas di building ya kan, ada BIM infra, ada BIM building gitu kan. Ini beda treatmentnya juga. Nah kalau sedikit juga di bongkar-bongkaran dapur lah gitu kan, di Firama ini aku bikin strateginya yang beda juga. Treatmentnya untuk planning, BIM untuk perencanaan dengan BIM untuk pengawasan itu beda, dan platformnya pun beda gitu kan.
gitu kan. Kalau untuk perencanaan platform-platform yang kolaborasi gitu kan ya, untuk proses approval, untuk proses review dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk perencanaan sendiri ya nggak akan berguna nih. Kolaborasi berguna juga sih, tapi perencanaan ya modeling software lah yang utama. Itu memang nggak bisa terlepas, tapi ya hal utamanya. Karena ketika kita sebagai supervisi, ini lebih tepatnya ketika kita posisinya sebagai MK atau manajemen konstruksi atau sebagai supervisi, platform modeling itu yang kita memodel, tenaga ahli kita nggak banyak memodel, tenaga ahli kita hanya mereview. So ya buat apa platform software modeling ini sendiri? Jadi beda treatmentnya, dan itu beda pelatihannya, beda orang-orangnya. Itu sih. Makanya dibutuhin yang namanya BIM manager seperti Mas Izam kan, buat kasih tahu gitu kan. Lo iya dong. Kalau semuanya, tapi emang sih kita ngelihat kayaknya kebutuhan BIM manager sama mindset open BIM itu memang dibutuhin, karena kalau kita bermindset apa istilahnya close BIM ya, kalau saya bilang close BIM, jadi nggak open gitu kan, jadi nggak terbuka. Oh ini kalau buat yang bagian untuk struktur jembatan pakai apa? Karena dia mindset cuma itu, oh nggak bisa Pak, saya tahu cuma ini doang. Nah itu yang bahaya ya. Jadi pengennya kan dengan open BIM tuh mengerti semua. Ya sih, ngobrol-ngobrol tentang apa tuh kolaborasi gitu. Kita juga ada nih Mas Izam, nanti di tahun ini nih kita ada platform baru nih pakai VR Mas Izam. Jadi kita bisa si owner, bisa BCF ngirim bukan BCL ya, BCF ya, bisa ngirim file issue via VR. Nanti kita coba demoin nanti. Dan juga bisa mengefisienkan site visit. Jadi site visitnya di kantor aja, nggak usah jauh-jauh. Itu sebenarnya seru banget, pasti seru banget penerapannya, seru. Tapi ya untuk implementasi pasti berdarah-darah sih gitu kan. Kita ada di BUMN itu ada nomenklatur, ada anggaran yang susah banget disrupsinya, berat gitu. Makanya kan bertahap lah, intinya kan kita mengenalkan seini mungkin lah manfaatnya kan. Pada akhirnya ketika mereka tahu manfaatnya, udah merasakan gunanya, pasti ujung-ujungnya pasti akan makin sih. Karena benar kata Om Kemal tadi, di era sekarang kan site visit, mau kasih isu, nggak harus ketemu meeting kan. Nah ini terus terang sih sangat membantu sih kita lihat. Dan reasonable sih harganya Mas Izam. Boleh lah nanti kalau Mas Izam mau demo, kita demokan. Itu new teknologi sih Mas. Sebenarnya pasti seru banget gitu kan, untuk kita bisa melihat perkembangan terus menerapkan hal-hal baru gitu kan. Karena sebatas kita masih di proyek Firama itu salah satu piloting project Firama itu yang sudah digitalisasi untuk pengawasan, paling ya sebatas tablet aja. Kita udah paperless, kita udah nggak pakai paper, di lapangan teman-teman inspektor udah pakai tablet untuk ngelihat gitu ya. Ya, tapi itu juga hanya 1-2 project yang memang ownernya mendukung. Nah, ini juga nih, siapa tahu nih ownernya mendengar gitu kan, kita yang sebagai pemberi kerja ini gitu kan, tolong. Emang benar sih, BIM itu justru dikenalkannya harus ke owner, karena yang dapat manfaat kan owner ya sebenarnya, bukan konsultan, bukan kontraktor, dan bukan facility management, owner ujung-ujungnya. Ketika owner bisa tahu manfaat BIM dan dia tahu bahwa data-data yang dihasilkan oleh BIM itu membantu dia, bahkan sampai ke urusan marketing kan, data-datanya itu kan, ya itu pasti harusnya kalau dia tahu tuh dia pasti akan mau investasi ke sana, karena ujung-ujungnya sebenarnya sama aja sih ya, cuma kan karena dengan BIM kan bisa jadi penghematan itu kan yang bisa kita pakai untuk investasi kayak gini-gini, harusnya kan gitu. Cuma ya baik lagi, mindset keluarin duit besar di awal itu kadang-kadang agak repot ya owner. Betul. Dan kuncinya memang di 3O sih, owner, and owner. Oke. Ya sebenarnya sebatas masukin item BIM aja dalam kontrak, atau masukin tenaga ahli BIM. Kalau kita nih di konsultan itu kerasa banget, Om. Kalau memang kita tuh nggak punya, harus menghadirkan tenaga ahli BIM gitu kan, dan BIM software atau BIM tools gitu kan ke project itu, tanpa adanya anggaran dari owner.
itu jauh. Kita akan pasti sangat kesulitan karena perbedaan di kontraktor dan di konsultan. Kalau di konsultan itu margin kita kan, misalkan nih marginnya sama-sama 15%. 15% mereka itu di kontraktor itu bisa miliaran gitu kan. 15% di kita itu paling berapa puluh juta gitu. Iya sih, kalau di konsultan ya masih. Tapi sialnya kadang-kadang data di awal tuh yang dituntut paling banyak di konsultan malah ya. Wah nih saya dapat data konsultan gambarnya belum nge-BIM, malah saya nge-BIM gitu. Padahal ya itulah, balik lagi kan ujung-ujungnya. Ini kayak ayam kalau nggak salah saya dengar gitu ya sama ngobrol-ngobrol sama Pak Reza pernah bilang gini bahwa sebenarnya Permen 22/2018 itu tujuan utamanya ke konsultan bukan kontraktor sebenarnya. Betul. Harusnya konsultan gitu. Betul. Kontraktor tinggal ngikutin aja. Iya, asal kontraktor kan mengambil manfaat dari data sudah didasarkan konsultan kan. Bukan dia malah nge-BIM harusnya. Dia nge-BIM itu cuma reviewer harusnya, bagian bukan sebagai authoring. Karena kalau dia udah authoring agak aneh. Betul. Dan dia juga kalaupun dia pakai authoring pun cuma hanya sekadar kalau misalnya memang ada perubahan yang tidak diketahui ketika di perencanaan. Gimana? Iya kan, misalnya ada perubahan di lapangan yang nggak diketahui dari perancangan, ada yang miss gitu kan. Perubahan minor biasanya sebenarnya yang kayak quantity itu kan lebih ke arah kuantitinya take off sama material take off-nya yang memang sebenarnya nggak reliable gitu kan diterapkan yang perencana buat itu perubahan di sana sebenarnya, dan nanti kan ke arah as-build-nya itu baru tanggung jawab mereka gitu kan. Dan sebenarnya harusnya kan kalau kita sudah setiap stakeholder sudah sama-sama BIM mindset ya. Jadi setiap stakeholder ini ya si kontraktor tinggal lanjutin aja kerjaan konsultan, tinggal rubah-rubah dikit lah ibaratnya gitu kan. Tinggal make up dikit jadi langsung nge-build. Nah, itu kan tantangan kontraktor juga gitu kan. Tapi memang untuk fase perencanaan kita berdarah mereka ya urusannya cuma ke as-build doang ya masih sama. As-build drawing aja. Dan as-build kan sebenarnya juga dari gambar shop sebenarnya harusnya. Karena kalau tidak ada perubahan major di lapangan seperti adanya karena ada kondisi-kondisi existing yang tidak memungkinkan, misalkan kolom geser dan lain sebagainya, itu baru ada perubahan agak major dikit gitu kan. Tapi kalau nggak ada, ya sebenarnya lanjut aja. Ya. Gitu. Makanya kan kalau baru kayak gini kan baru kebaca nih bahwa sebenarnya pengeluaran investasi BIM terbaik itu memang harusnya di budgeting itu harusnya ke konsultan bukan ke kontraktor kan gitu. Setuju. Nah kan sekarang kan banyak ribut konsultan apakah harus kan ikut tender tuh bukan konsultan, kontraktor ikut tender juga harus nerapin sertifikasi BIM juga. Kadang-kadang juga entar dulu sertifikasi yang mana dulu Bapak gitu kan kebetulan juga beda kan. Dia mau sertifikasinya Revit kan, ya maksudnya salah satu mau itu ya, tapi dia sebenarnya cuma analisanya apa kan nggak nyambung kadang-kadang kan kayak gitu-gitu sih. Jadi suka salah kaprah ya pasti. Nah, ini nih menarik juga isu tentang sertifikasi gitu ya. Karena memang banyak juga, memang kita juga kadang aku nih di kantor gitu kan ditanya sama teman-teman dari marketing yang bikin proposal tender gitu kan, Mas ini sertifikasi BIM-nya apa ya? Dari mana ya? SK-nya ada ya? Kayak gitu. Aku juga bingung ya di sisi menjawabnya gimana gitu ya. Mau jawab dari nggak, ya tapi dari vendor gitu ya. Dan mungkin nggak ada juga yang secara resminya gitu ya. Nah, tapi pelan-pelan mungkin. Tapi kemarin nih aku lagi bantu teman-teman di BM, di Bina Marga untuk bikin template ke AK-nya. Kira-kira seperti apa sih yang ideal gitu. Gitu. Wah, mantap nih kalau bisa di-sharing nih Mas Izam. Kalau ada kalau sudah resmi betul tuh. Betul nah, tuh Bina Marga kayaknya seru nih. Nah, itu makanya kemarin kan ada salah satu direktur lah dari Bina Marga yang minta, Mas Izam, tolong dong kita kan mau implementasi nih di jalan dan jembatan ya, di jalan. Kira-kira nih BUJT, Badan Usaha Jalan Tol ini ngasih ke AK ini seperti apa yang benar ya? Karena kan apakah nanti dari platformnya apakah, tools-nya apa gitu kan, biar semuanya tuh bisa terakomodir sejak dari tender gitu kan.
Jadi disrupsinya bukan di tengah-tengah kita udah kontrak, terus tiba-tiba suruh, pakai BIM ya gitu. Lah kan kita kaget ya, gitu kan. Nggak ada duit om, gitu kan, nggak bisa gitu kan. Berarti itu sampai ke penyusunan BEP-nya dong, kalau gitu KAK-nya berarti nanti. Kalau BEP belum ada inspirasi buat masukin sebenarnya. Sebenarnya, nah ini menarik juga nih. Sampai ke output. Iya. Outputnya memang sementara belum BEP, tapi kayak extension, kayak output BIM outputnya apa gitu kan. Terus abis itu lebih menghapus platform-platform yang harus ini gitu kan. Terus metode surveying pakai LiDAR atau pakai drone surveyingnya, fotogrametri atau pakai LiDAR gitu kan, atau itu sih gitu kan, lebih ke arah sana gitu kan. BP sih belum kepikiran ya, baru kepikiran boleh dan nanti dimasukin karena ini masih ongoing juga gitu kan. Gitu. Pakai Plannerly om, bikin BP-nya ya. Oh iya. Nanti ya. Gini deh, kita ngobrol di belakang ntar masalah penggunaannya deh kita. Siap. Ya, karena gue sih gini deh, ketika orang ngomong BEP itu pasti pusingnya minta ampun. Gue yakin Bill sih pusingnya minta ampun. Karena kan banyak faktor, entah dia masalah ini nanti poin-poinnya apa saja, di dalam poin ada poin lagi, persyaratannya apa saja, belum lagi bikin dokumentasinya dan belum bikin lagi masalah progres dan sebagainya. Gue believe sih itu pasti memusingkan buat orang yang awam. Nah, kita sih pengen dengan yang menggunakan teman-teman yang menggunakan planner itu, jadi saking sampai orang yang paling awam pun ngerti gitu loh, Mas Izam. Ya, makanya kita sih pengen gitu sih Mas Izam. Jadi kalau misalnya, oke lah kita obrol yang lain nih ya, kalau misalnya nanti bikin KK yang gitu, coba kita ngobrol di belakang deh masalah supporting nanti. Oke? Iya. Tapi ini di-clearin ya, gue tuh bikinnya om bukan KAK untuk projectnya, tapi template untuk keseluruhan projectnya. Nanti disclaimer, wah ini udah disrupsi dari KAK nih, pantas saya projectnya dimakan BUMN gitu kan. Enggak, justru kan semua sumber tuh berasal dari template, makanya gue lebih semangat. Iya, karena kan ya namanya kan udah disempil-sempilin tuh, nama gue kan udah disempil-sempilin di tim BIM PUPR tuh, yang padahal ya juga siapa kita gitu kan. Kemarin sore. Iya dong, harus gitu dong. Jadi makanya, ya di bawah SK itu ya kita harus full support lah KPU gitu kan sebagai regulator. Siap. Ada porsinya masing-masing tuh, ada yang lagi bikin rapermen, ada yang bikin standar protokol, ada yang coba nih bikin KAK gitu. Jadi seru sih itu tuh teman-teman IBIMI semua gitu kan. Makanya gue juga tahu sih, makanya sebenarnya supaya itu semua gampang terdokumentasi dan gampang di-share lagi. Nah, ada platform itu. Kalau saya sih yakin dengan platform itu mempermudah teman-teman menyebarluaskan dan tanpa harus lagi. Ya sekarang kan baik lagi ya kan baik lagi ke Open BIM ya, jadi semua platform tuh bisa masuk dan sebagainya gitu sih, pengennya sih gitu. Karena di Firama Karya sendiri, karena di Firama Karya sendiri BEP itu juga belum terstandar, belum ada SOP-nya. Kita juga masih dalam masa penggodokan untuk pembuatan standar dan kita juga bingung ya pakai peraturannya mana gitu, banyak banget. Kalau maksudnya kalau kelihatan ngeliat luar negeri banyak, dalam negeri dikit banget gitu. Pakai ISO dong, makanya ISO 19550. Atau kita godok bareng deh, kan gue udah ada nih template-nya, kita godok bareng yuk. Siap. Lebih asik dong. Iya dong, harus kolaborasi dong, kita godok bareng. Nah iya, godok bareng, template udah sekarang. Kalau kan masalahnya kalau beli PDF-nya kan dari BSI mahal banget tuh. Ini dari Plannerly gratis template-nya. Benar. Tapi ACC nggak tuh kalau misalkan ngajuin ISO ke BSI itu ACC dari Plannerly, ACC nggak tuh? Oh, nanti ya, tunggu Februari ya, gua ada webinarnya. Siap. Tungguin. Kita akan bikin itu untuk Indonesia terutama ya, itu akan menjadi salah satu persyaratan yang approve lah langsung gitu. Bismillah. Ditunggu.
Mantap. Oh ya, balik lagi, Mas Izan. Eh, kita tadi kan menyinggung tentang BUJT ya. Apakah di Bina Marga sendiri itu kan kabarnya salah satu direktorat jenderal yang sudah mulai bergerak lebih lanjut ke BIM selain Cipta Karya dan juga Dirjen Cipta Karya di Kemen PUPR. Itu perkembangan BIM-nya kayak seperti apa sih? Kalau boleh tahu, Mas Izan? Jadi gini, kalau misalkan misalnya gini, kalau di sisi kementerian ya, maksudnya di Bina Marganya sendiri, itu kan sudah lumayan full support ya. Kemarin Pak Dirjen juga udah menyatakan bahwa piloting project itu udah ditunjuk masing-masing gitu ya. Maksudnya dari sana, walaupun kalau yang setahu gue tuh untuk standar dan ininya masih menyusul gitu ya. Tapi gue nggak terlalu tahu nih. Tapi kalau misalkan secara sampai mana progres mereka membuat peraturan gitu kan, standar dan lain sebagainya, apakah rapermen yang mereka akan buat gitu kan, apakah peraturan standar protokolnya akan mereka buat juga gitu. Tapi mungkin ada beberapa sudah banyak kalau dari sisi direksi-direksinya, direktur-direkturnya, dari Pak Dirjennya gitu sudah full support lah gitu kan. Maunya yang terbaik gimana cara nyari solusinya. Itu kalau dari sisi kementerian, tapi gue nggak bisa banyak ngobrol lah. Tapi kalau dari sisi BUJT-nya nih, atau dari sisi Badan Usaha Jalan Tol, atau dari sisi ownernya sendiri. Nah itu BUJT kan sekarang banyak banget ya Om ya. Maksudnya nggak cuma satu. Kalau dulu kan monopoli di Jasa Marga aja. Sekarang ada Utama Karya, ada Jasa Marga pecah lagi, ada Jasa Marga mana gitu, ada Jasa Marga mana gitu kan. Ada yang dengan KSO joint venture dengan perusahaan bahkan non konstruksi gitu kan buat jalan tol, itu makin banyak. Nah itu masih minim sih sebenarnya Om. Kalau gue lihat gitu ya dari teman-teman BUJT itu masih minim mindsetnya tentang BIM sendiri gitu. Jadi memang fokusnya masih ke arah ya masih gimana caranya ya standar aja, manual aja kayak biasanya aja, belum terlalu mendukung ke arah sana, karena mereka juga ngerasa kalau mengeluarkan biaya tambah untuk konsultan itu berat bagi mereka gitu kan dari sisi bisnis gitu. Nah itu yang masih terus sambil kita tawarkan lah ya, yang kalau gue sama Bu Direktur Firama gitu kan ya, lebih nawarin nih, ini mau nggak dibikinin BIM-nya Pak gitu kan. Sambil kita mengeducate gitu kan, ini BIM ini loh gitu, ini fungsinya nih untuk ini, untuk sampai facility management pun akan kepake, kontraktor akan lebih cepat kerja gitu kan. Jadi akhirnya satu persatu ada yang mau adendum. Kalau misalkan beda di kontraktor. Kalau kontraktor memang menyediakan value engineer atau added value-nya itu di BIM, mereka menyediakan itu dengan secara percuma dan gratis. Kalau kita nggak bisa, kita harus ada adendum kontrak gitu untuk menambah nilai, karena ya sulit karena komponen BIM itu kecil kan, karena terlepas dari nanti ada puluhan engineer di atasnya gitu kan, itu nggak bisa karena kan juga biaya non operasional itu gede banget itu. Ntar coba yang bedain kenapa sih kalau di kontraktor bisa 0, kalau di konsultan enggak, kenapa itu Mas? Dari sisi biaya tadi balik lagi, kalau dari sisi mungkin ada mereka akan costly juga, tapi kan dari sisi margin mereka tuh besar Om gitu. Kalau dari kita kan sisi marginnya kecil, jadi kita menutupkan operasional di dalam aja dengan harga authoring software yang sekarang melambung gitu kan, melambung tinggi, melambung jauh lah, terbang tinggi gitu ya. Terus jauh banget apalagi yang terkenal. Kalau kita sekarang, karena mereka marginnya besar nih, kalau kita marginnya kecil banget gitu, marginnya kecil gitu, kadang nggak nutup buat operasional kantor gitu kan, pusat gitu, kadang kayak gitu. Makanya itu yang bisa mereka tidak mengadendum apapun, kalau kita biasanya mengadendum gitu kan. Itu sih mungkin dari sisinya. Nah inilah kalau pada tahap gua gitu ya sebagai yang nanggung jawabin lah ibaratnya, ya
justru software itu udah nggak kepegang gitu loh. Ngulik-ngulik software tuh udah nggak ada waktu lagi gitu ya. Lebih ke arah peraturan, Lama manajemen. sih Mas. Ujung-ujungnya kalau udah ke level-level Mas Izam gini udah capek. Bukan capek sih, udah nggak kepikiran buat ngulik kan. Karena ya baik lagi yang dipikirkan kan gimana setelah ini mengatur siapa penggunanya, nih baik lagi nih gue udah ngatur menguntungkan perusahaan apa enggak nih. Jangan gue beli-beli. Itu sih. Beli-beli. Zam, gue udah beli banyak nih, nggak ada untungnya nih, gimana gitu kan? Itu salah satunya yang bikin berdarah, karena gue tuh salah satunya ya mengira-ngira gitu kan, kira-kira nih ROI-nya gimana gitu. Makanya gue yang sebagai background-nya sebenarnya teknik sipil gitu ya, ambillah manajemen sekarang ya. Kita karena puyeng gitu ya, karena dulu nggak pernah belajar begini-beginian. Satu cuma ekonomi rekayasa belajar ya dulu. Kalau sekarang terpaksa harus forecasting ke depannya seperti apa gitu kan. Ya, itu yang ini yakin nih harganya nih hardware segini mahal gitu kan. Yakin nih beli nih gitu kan. Terus software yang segini mahal yakin nih. Terus alat-alat kayak LiDAR dan lain sebagainya, drone itu yang LiDAR itu yang harganya M-an itu gitu kan. Ini yakin nih gitu kan. Kita mau jawab yakin tapi itu guna gitu ya. Kita nggak mau beli tapi itu berguna. Tapi kalau dibeli juga pelan banget untuk balikin BP-nya gitu kan. Rasionya tuh kecil kayak gitu. Itu yang kadang-kadang ini sih. Iya. Sulit. Ya, ujungnya sih kita berharap bisnis konstruksi ya AEC di Indonesia berkembang banget ya, karena kalau semua serba teknologi ini harus dibayar tapi nggak ada untungnya juga percuma juga gitu. Karena ya Bismillah lah, sehabis pandemi ini semuanya jalan lagi ya, kita juga makanya hasilnya juga believe sih. Kenapa kita tetap bersemangat gitu kan, kayak tetap ngobrol sama Mas Izam, biar nuansa positifnya tuh kita tetap jalan lah. Karena kalau kita mikirkan itu semua, ya baik lagi kan, kalau kita juga mau belajar juga, emang kepake nggak sih? Ya pasti kepake, cuma kapan ya? Ayo kita ikhtiarin gitu, kayak gitu makanya. Ya Bismillah semuanya coba ini, karena ya teknologi harus tetap harus kita ikutin. Satu lagi baik apa tuh? Yang gue tunggu juga. Satu lagi yang gue tunggu, setiap stakeholder dalam satu project construction itu using BIM. Udah punya BIM mindset. Jadi nggak setengah gitu, di kontraktor jalan sendiri, konsultan jalan sendiri gitu kan. Di owner ya bingung-bingung sendiri gitu kan. Jadi kayak gue nunggu-nunggu di saat dimana memang kita tuh sudah leluasa menggunakan BIM ini, tidak terbatas masalah modeling tapi juga kolaborasi. Jadi setiap stakeholder institusi itu udah ya biasa aja gitu menggunakannya. Jadi kita udah enak tek-tektokannya nih. Udah ya pakai ini. Oke, tinggal profile udah enak gitu kan. Udah sama-sama punya mindset yang sama. Ya itu memang berat. Nah, mungkin ya gue juga mengajak nih ya para pemuda-pemuda di konsultan lainnya gitu ya, khususnya engineering gitu ya. Ayo kita sama-sama kita berdarah-darah bareng untuk ngembangin BIM di konsultan di Indonesia gitu. Yes, iya. Yes, sih. Kalau boleh tahu, untuk yang kan tadi kan disebutkan di Firama Karya sendiri masih piloting ya, ada beberapa masih piloting gitu kan. Kalau boleh tahu apa aja sih yang project apa aja sih yang lagi di piloting sama Firama Karya untuk BIM-nya? Beberapa lah kita. Ya, jenisnya? Jenisnya aja. Jangan nanti namanya jenisnya. Om gitu kan, dikit banget gitu kan. Enggak. Lumayan kita ada lumayan lah gitu. Bidangnya itu salah satunya kita tuh sudah banyak kita di infra. Memang bukannya mau breakthrough gitu kan, BIM berubah jadi IIM gitu, infrastruktur information modeling gitu, bukan, tapi memang karena proyek-proyek Firama tuh banyak di infrastruktur.
Makanya banyak di jalan sebenarnya, banyak di jalan dan jembatan yang kita khususnya kalau gue tuh pilotingnya tuh pertama teman-teman yang baru-baru itu gue terjunin ke DED semua. Udah nih, yang susah DED karena kalau kita di pengawasan gampang, lebih mudah gitu. Jadi fokus ke DED gitu. Fokus, nah ini berikutnya akan ke arah MK dan supervisi. Hanya 1-2 yang supervisi yang kita pakai gitu kan. Nah, itu ada di proyek jalan, bangunan ada, stadion gitu ya. Stadion yang sini nih gitu kan. Yang lagi dibangun, terus abis itu ada dermaga juga. Terus abis itu ya banyak sih, jalan tol gitu ya. Lagi di challenge nih kita untuk ke ini, tim BIM kita lagi di challenge untuk ke bendungan sebenarnya. Ke bendungan, karena kita belum nih. Lagi pengen belajar ke Waskita rencananya gitu kan. Soan-soan ke Mas Haris gitu, ke Pak Presiden, ke gurunya open BIM juga gurunya ya. Iya gitu, pengen yang proyek-proyek kolaborasi, ayolah gitu kan, diajarin gitu kan. Gitu. Iya, emang kita sih juga lihat open BIM itu lebih banyak manfaatnya sih dibanding mudarat. karena bisa lebih luas. Tapi berarti kalau gitu gimana nih kecenderungan orang menggunakan BIM untuk infrastruktur sama bangunan tuh lebih banyak mana di Indonesia kayaknya kalau menurut Mas Izam? Kalau gue lihat ya di luar Firama ya, kalau lihat Firama mungkin banyak infra. Kalau gue lihat masih terbatas di building sebenarnya, gitu kan? Karena ya kita lihat memang yang udah gitu ya, yang kelihatan gitu ya, contoh-contohnya juga banyak di building gitu kan, daripada namanya juga building gitu kan, dan extensionnya pun beda kan. Kalau building pakai AFC, kalau infra pakai SML gitu kan. Nah, itu yang beda-beda gitu kan. Itu udah agak beda dikit gitu. Udah nggak sejalan. Nah, tapi kayaknya kebanyakan memang kecenderungan ke arah building. Nah, tapi sedangkan nih proyek yang besar itu, yang mega project itu kan infra gitu kan. Justru itu yang kita harus genjot juga gitu. Nah, karena lebih challenging sih kalau BIM di infra. Karena bentuknya nggak jelas gitu. Kalau di building kita tahu kolom itu kotak gitu kan. Kalau di infra pier itu nggak pasti kotak gitu. Bentuknya beda, aneh gitu, unik gitu kan. Ini menarik nih. Tadi bicara apa? Kalau building itu AFC, kalau itu XML. XML bukan cuma kode-kode gitu aja ya Mas Izam? Sorry, bukan. Aku lupa kemarin tuh apa. Pokoknya ekstensinya beda. Gitu kan? Oh iya. Oh dia nggak pakai AFC ya? Kalau infrastruktur jarang pakai AFC ya? Jarang, karena kan ada melibat sebenarnya ya jarang karena ada komponen-komponen yang belum bisa full juga di sana gitu. Memang di sana gitu. Karena kita kadang kalau maksa IFC baru gitu kan. Kadang kalau kita mungkin kalau gue tuh baru juga, jadi banyak yang lebih tahu lah. Jadi mohon maaf kalau salah nih, gitu kan. Karena juga yang kebetulan yang model juga bukan gue, gitu ya, Om. Teman-teman yang lawan, telepon dulu. Justru kan ini kan kita melihat bahwa gini loh, kita juga pengen kasih tahu ke teman-teman, jangan takut karena baik lagi ya, ini kan bidang yang masih baru, bidang yang masih memberikan kesempatan buat teman-teman yang masih muda ini untuk berkembang lah. Dan bidang yang punya potensi. Ya, baik lagi kata Mas Izam tadi kan, pasti banyak curugnya lah kalau tahu. Ya makanya supaya mencari tahu gimana ya, gunakanlah platform sebanyak mungkin dan mengerti banyak mungkin dan bernetworking lah. Mungkin salah satunya via Archilantis atau IBIMI gitu kan. Jadi semakin banyak tahu kenal siapa. Karena kalau kita bilang oh ini semua paling pintar juga belum tentu gitu. Karena ya baik lagi semua ini kan masih berkembang dan jangan salah kan memang di dunia ini kan perkembangan ini juga masih baru di era-era sekarang kan. Dulu kan masih dalam platform hanya pengembangan dari 3 dimensi yang memudahkan kita untuk membuat gambar kerja. Nah, sekarang kan fungsinya itu makin menyebar karena kan ya tadi kan banyak era industri 4.0 dan sebagainya itu kan jadi dikait-kaitkan jadi semakin kompleks lah yang bisa dihasilkan gitu. Tapi makanya nggak usah pinter sih. Saya terus terang juga nanya-nanya gini juga sebenarnya belum tentu pinter juga. Gue nanya-nanya gitu. Bercanda aja sebenarnya gitu kan.
biar nggak kelihatan sombong gitu kan. Nah, sebenarnya intinya nggak usah malu gimana? Gue sih sebenarnya menekenin bahwa intinya treatmentnya itu beda, gitu kan. Setiap setiap jenis bangunan itu treatmentnya beda, gitu kan. Dan ini nih masih luas banget untuk dieksplor. Jadi kita teman-teman bisa bareng-bareng, kita bisa eksplor bareng, gitu kan. Intinya intinya sih lebih ke arah sana, gitu. Ya, intinya sih gitu sih. Jadi semua kemungkinan lebih ini. Jadi Om Kemal ada yang mau tanya lagi Om Kemal? Mungkin ada satu hal yang pengen masih penasaran. Tadi kan ada perbedaan antara perencanaan sama engineering. Secara prinsipal antara perencanaan di awal sama konsultan perencanaan dengan konsultan engineering itu secara prinsipal apa sih bedanya? Mungkin kan ada yang baru tahu, oh engineering kan selama ini konsultan ya pasti di perencanaan gitu kan. Konsultan engineering mungkin juga masih baru banyak yang dengar, apalagi yang teman-teman yang masih dalam belajar nih gitu kan. Iya. Perbedaannya ada di mana sih secara prinsipalnya? Jadi sebenarnya kalau ibaratnya kita penyebutan aja. Kalau konsultan engineering itu sudah termasuk perencanaan dan pengawasan juga. Intinya kita provide engineer atau provide product engineering-nya gitu kan. Karena di kontraktor pun ada divisi engineering-nya sendiri gitu kan. Untuk hal-hal yang permasalahan masalah engineering. Nah, perbedaannya sebenarnya ke arah konsultan perencana dan konsultan pengawas gitu. Nah, kalau kita punya mungkin dari project life cycle atau project sequence ya, dari mulai FS dulu, dari mulai feasibility study sampai berkembang ke arah basic design, terus detail design, ya kan. Nah, itu skupnya skup perencana gitu. Skup perencana. Ketika udah fase construction, itu masuklah, ada nggak peran serta konsultan? Ada. Nah, peran serta konsultan di ketika fase konstruksi hingga maintenance, apa sih? Yaitu supervisi atau MK. Jadi ada tris yang berbeda nih, gitu kan. Satu perencana, ini kita produknya ini, gitu kan. Nah, ini untuk pengawasan, ini ada MK dan supervisi. Itu perbedaannya, gitu kan. Nah, paling sebenarnya dari outputnya aja ibaratnya kan, kalau pengawas ini kan kita sebenarnya konsultannya sama, intinya perpanjangan tangan dari owner untuk namanya secara engineeringnya melihat ke proyek konstruksi secara keseluruhan. Tapi ketika ibaratnya konsultan perencana itu ya ketika fase perencanaan lah, kita turun dari FS, basic design, master plan, ada master plan dan sampai detail engineering design, itu konsultan perencana lah yang turun tangan. Tapi ketika fase construction, perencanaan ini emang ada, tapi tetap turun karena kan tetap bertanggung jawab. Tapi MK lah yang di sana proses approval-nya, proses pengawasannya, apakah boleh atau enggak suatu bangunan dibuat gitu kan. Nah itu. Dan kebetulan kita Firama Karya sendiri Palu Gada ya. Apa yang lo mau gue ada lah pokoknya gitu. Semuanya ada pokoknya, mantap. Ya, pokoknya kita bisa lah jadi konsultan pertanian pun kita ada juga. Bisa. Manajemen ya gitu. Okay. Salah satu produk kita juga ada yang di bidang agri itu. Ada. Mantap. Tuh, karena kayak kemarin food estate itu kita kan termasuk di dalam perencananya juga harus ada komponen agriculture-nya gitu kan. Di persemaian juga kayak gitu, di owner-owner kayak Kementerian Lingkungan Hidup gitu kan. Kita harus ada ahli-ahli di bidang kehutanan dan lain sebagainya. Lebih kompleks lah dari hanya dari bukan mengecilkan, tapi lebih kompleks dari konsultan perencana. Yang biasanya kalau konsultan perencana tuh punya basic basic perusahaannya tuh biasanya kalau konsultan perencana biasanya arsitektur gitu kan. Nah kalau misalkan di ini BIM gitu kan, nah, punya kekhususan lah. Kalau kita enggak, kita semua kita babat lah habis. Tapi emang secara core perusahaan memang konsultan ya Firama ya Mas ya. Oke. Om Kemal, ada lagi Om Kemal?
Oke, mungkin Pamungkas kira-kira untuk teman-teman yang Wes, ada. udah pamungkas aja nih. Iyalah, udah jam Udah udah dua sejam Om. Udah sejam Om. Udah Sejam sejam. lebih. Udah sejam lebih Om, nggak kerasa Om. Iya nggak? Iya kan? Siap. Pamungkas Gitu. ya, jam buat teman-teman yang muda nih, gimana masukannya ketika dia mau nge-BIM, apakah harus ke balai juga ikut Mazizam kan gitu kan, apa gimana gitu kan. Balainya udah nggak ada Om. Nah, untung sih Gosipnya balai udah ada. Itu gimana ceritanya tuh? Ada Balai info udah- baru nggak? Iya. Bubar ya? Yes, ya. Harusnya ada Iya, lagi lah. karena ada ya banyak lah restrukturisasi di kementerian. Mungkin pamungkasnya ya, buat ini ke teman-teman muda ya, mahasiswa gitu ya. Iya, kayak gue gitu yang masih muda gitu kan. Oke, boleh, boleh Om. Mungkin Si muda. Oh, ya. mungkin yang pertama, kalau gue selalu nanemin mindset gini, it's okay kalau justru lebih penting mencari uniqueness kita, gitu kan, daripada kita cuman mengikuti sistem yang ada gitu kan. Kita buat teman-teman jadi belajar suatu hal yang baru. Kalau memang nggak ada BIM, belajar BIM gitu kan. Nggak hanya BIM sebenarnya. Jadi berapa banyak lulusan teknik di Indonesia gitu kan, setiap universitas ada teknik, sipil khususnya, arsitektur juga banyak gitu kan. Nah, apa yang jadi pembeda kita gitu dengan satu dan lain halnya, satu dan dengan teman kita, bahkan misalkan ada satu orang yang sama-sama dengan IPK 3,1, sama-sama dari universitas negeri dengan akreditasi yang sama, lalu pembedanya apa? Yang satu bisa BIM, yang satu enggak. Yang diambil yang mana kira-kira? Yang bisa BIM lah, yang punya added value di sana. Jadi being unique is the way to be success menurut gue ya, gitu kan. Itu mungkin satu ya. Jadi beda nggak masalah. Gitu. Terus abis itu peka dengan yang kedua mungkin kita di zaman yang perkembangan teknologi yang sangat pesat, jadi jangan hanya terkungkung dalam suatu hal yang biasa gitu kan, yang sudah memang teori dasar perlu, tapi kita harus tetap ikutin perkembangan zaman gitu, jangan mau ketinggalan gitu kan. Perkembangan kita mengikuti perkembangan zaman nggak dengan punya laptop ROG, terus dengan punya iPhone aja, tapi kita ngerti IT gitu kan. Nah, itu sih. Terus abis itu ngerti IT dan ngikutin pengaman. Kita jangan sampai ketinggalan. Terus abis itu udah sih paling tetap semangat ya, tetap semangat. Masih banyak dan masih butuh banyak. Ada lagi Om. Semangat dan charming. Tapi paling gue senang itu tadi sih. Apa? Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga? Ada lagi. Jangan lupa klik like and share dan juga subscribe dan klik loncengnya di Mungkin Atlantis Om. Iya. Yang jelas, gua nambahin mention paling penting dari Mas Izam itu adalah be uniqueness ya. Itu paling penting karena ketika kita bicara kita punya pembeda, bahkan ketika teman-teman bisa BIM pun, BIM-nya itu juga BIM apa dulu gitu loh. Nah, ketika teman-teman bisa spesial di salah satu yang menurut teman-teman itu ya make money sudah pasti make money, tapi yang jelas be uniqueness itu paling ini sih, paling penting memang. Dan saya sepakat sih, kita juga sama, kenapa kita juga Arsilantis berkembang sampai sekarang juga, jadi bisa ketemu kayak teman-teman kayak Mas Izam ini juga gitu kan, karena kita juga berusaha pengen ngembangin bahwa mindset BIM itu adalah BIM itu ya kita belajar dari mindsetnya dulu, dan kita pengennya sih semua tuh open BIM. Dengan kita open BIM ya insya Allah semua lebih terbuka sih. Oke. Satu, berarti buat kamu yang ngerti BIM, pengen tahu apa itu BIM, buka arkilantis.com gitu. Wah, itu nomor 4. Itu nomor 4. Siap. Thank you banget Mas Izam. Iya. Malam-malam
kita ganggu malam apa nih? Malam Selasa ya. Iya, Malam Minggu lebih jauh, udah lewat. iya, malam minggu udah lewat, makanya salah hari kita. Banyak yang curcol, Om. Iya, untuk malam minggu. Sendut saya Gue nanti. nggak bisa kemarin masalahnya. Sorry gue nggak bisa kemarin. Thank you banget lo mau reschedule hari ini. Nggak apa-apa. Siap. Iya. Nanti kita ngobrolin yang itu ya Mas Izam. Kalau kita bisa support yang masalah tadi tuh pembuatan kakak, kalau kita support pakai Penri, ayolah kita kembangin Mbak. Siap. Dengan senang hati saya. Jangan senang hati. Ada lagi Sama-sama. Mas Izam mau ngomongin buat kita? Cukup minta maaf kalau ada kesalahan. Tetap semangat, tetap sehat, stay safe, stay healthy, Siap. stay ngebim. Siap. Oke. Sampai jumpa lagi ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu acara lagi di selanjutnya ya. betul. Sampai ketemu di ngospim berikutnya, teman-teman. Ya, bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.